pertemuan ke-7 K3 ini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan kerja. Apa itu pengertian keselamatan kerja? Apa itu definisi keselamatan kerja? Pengertian keselamatan kerja yaitu usaha seseorang untuk mencegah terjadinya sebuah kecelakaan sehingga pekerja itu dapat merasakan keadaan yang aman, nyaman, tentram, selamat dari bahaya yang mengancam dirinya. Lalu yang kedua ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Bennett, MD, Silalahi, dan Rumondang menyatakan bahwa keselamatan merupakan usaha untuk mencegah sebuah perbuatan atau kondisi tidak selamat, baik itu mengakibatkan kecelakaan atau mengakibatkan penyakit akibat kerja. Yang kedua, pendapat dari Leon C. Mergitson menyatakan bahwa keselamatan mencakup dua risiko. Yang pertama ada risiko keselamatan, yang kedua ada risiko kesehatan. Lalu slide yang keempat ada tujuan dari keselamatan kerja. Nah, tujuan ini yang pertama merupakan upaya karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan saat bekerja, entah itu dari segi fisik, sosial, atau psikologis. Yang kedua, supaya karyawan menggunakan APD dengan baik, dengan benar, guna untuk mencegah sebuah kecelakaan. Yang ketiga ada meningkatkan kegairahan, kesemangatan saat bekerja, keserasian, keseimbangan, dan partisipasi saat bekerja. Terus yang terakhir ada upaya karyawan untuk merasakan aman dan terlindungi. Lalu di slide nomor 5 ada usaha pencegahan, usaha preventif. Yang ke-1 ada pencegahan kebakaran, yang kedua ada memberi APD kepada karyawan, ketiga mengatur suhu, penerangan, kelembapan, kebersihan udara, dan lain-lain. Terus di slide nomor 6 sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai. Keadaan lingkungan jelas, pengaturan suhu jelas, lalu penerangan, ya betul, peralatan kerja, yang terakhir kondisi fisik atau mental karyawan atau mental pegawai atau mental buruh atau mental siapapun. Terus yang ke-7 ada faktor penyebab menurut Mangkunegara tahun 2008 ada 5. Yang pertama ada keadaan tempat lingkungan, kedua pengaturan udara, yang ketiga pengaturan pencahayaan, keempat memakai APD secara benar dan baik, yang kelima kondisi fisik yang memungkinkan mental itu tidak gampang terkecoh. Yang ke-8 ada pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini bagi keselamatan dan kesehatan kerja antara lain ada OSHA, Program Koperasi Kerja, Common Law Doctrine of Trade. Yang keempat ada inisiatif lokal. Lalu ke-9 pendekatan sistem manajemen menurut George S. Odiorn tahun 1982. Nah, pendekatan sistem ini berbunyi penetapan indikator sistem, yang kedua melibatkan pekerjaan dalam sistem pelaporan karyawan, yang ketiga ada pengembangan prosedur agar bisa memanajemen keselamatan kerja, yang keempat ada keselamatan kerja menjadi tujuan utama. Nah, itu penting banget. Yang kelima melatih karyawan untuk bisa memanajemen keselamatan kerja. Lalu
Keselamatan kerja ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah dan mengurangi kebakaran, memberi pertolongan pada kecelakaan. Terus disusul lagi tahun 2013 ya. Disusul lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, benar. Maaf tadi salah. Disusul lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan sesuai martabat atau sesuai nilai-nilai agama. Baik, sekian penjelasan tentang keselamatan kerja. Pakailah APD dengan baik, gunakanlah peraturan pemerintah itu dengan baik agar keselamatan kerja lebih terjaga. Terima kasih.